Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat PKS TV dimanapun Anda berada? Selamat datang di PKS Legislative Corner. Program podcast ini salah satunya program unggulan praksi DPRD Kota Medan. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi berisi, ngebahas perkembangan politik, kebijakan publik, dan tentunya kinerja anggota dewan dari fraksi PKS. Yuk kita bareng-bareng kupas pembahasan kita pada kali ini dengan ketua fraksi, yaitu abang kita, siapa lagi kalau enggak Bang SR atau Saiful Ramadan. Apa kabar Bang Dah? Alhamdulillah. Oke Bang, di segmen pertama ini kita podcast Legislative Corner ini kita akan kenalan khususnya kepada wakil rakyat kita. Kalau pepatah itu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta pula, kan gitu dia. Kalau dilihat background dari latar belakang juga Bang SR ini alhamdulillah juga sudah 2 periode Bang ya. 2 periode sebagai anggota dewan. Bang, bisa ceritain sedikit dong, kenapa sih Bang SR memutuskan terjun di dunia politik, khususnya lewat PKS? Awalnya sejak SMA itu sebetulnya anti dengan politik. Betul. Tapi melihat situasi di lingkungan pada saat itu, kalau nggak salah saya sekitar tahun 2003 menjelang pemilu 2004. Nah, disitulah saya mulai melirik ke politik. Dasarnya melihat kondisi ya lingkungan pada saat itu, kondisi partai politik pada saat itu. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ikut ke dunia politik. Semangatnya karena saya juga dulunya aktif di masjid, ya, semangatnya ingin memperbaiki atau memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya keumatan. Betul, pada saat itu. Dari situlah ya berawal saya terjun ke dunia politik. Dan sempat kepikiran tuh Bang langsung langsung jadi anggota dewan nanti. Kami di masjid itu ada beberapa anak muda. Iya. Yuk kita ini harus terjun ke politik ini. Iya betul. Nggak bisa nih kita diamin karena melihat kondisi lingkungan yang begini, terus melihat partai-partai politik, ya kan. Akhirnya kami anak muda memutuskan 2 partai pada saat itu. Pada saat itu Bang ya. 2 partai yang akan kami masukin. Iya. Pilih-pilih pakai apa? Pilih tiga ya. Jadi pada saat itu 1 PKS, 1 partai lain lah. Lain ya. Yang perlu saya sebutkan. Dan kami ada sekitar 5 orang. Akhirnya bagi tugas. Ya, bagi tugas 2 orang ke PKS, 2 orang sisa partai yang tadi ya. Untuk mencari di mana kantor dan kita bisa masuk ke situ. Sudah. Kasih waktu seminggu. Akhirnya bekerjalah kami. Dan ternyata alhamdulillah pada saat itu yang progresnya ada itu PKS. Betul. Memang apa juga lah, mungkin udah takdir Allah juga lah ya. Iya. Itu ketemu teman punya teman, diarahkan ke salah satu kantor kecamatan. Kebetulan saya di Medan Maimun, diarahkan ke kantor kecamatan Medan Maimun. Akhirnya kami ke sana dan diterima dengan senang hati oleh para pengurus pada saat itu. Akhirnya kami masuk partai politik ke PKS. PKS ya, luar biasa. Situlah kita terus mulai dari bawah lah. Dari bawah ya Bang ya. Saya dulu pengurus Korling ya, koordinator lingkungan. Kita bukan kaleng-kaleng, dari bawah kita merintis. Nggak tiba-tiba ujuk langsung jadi presiden. Dari Korling dulu. Dari Korling ya Bang ya. Lalu kita rasakan lah suka duka di PKS. Dan jenjang pengkaderisasian juga semua ikut ya. Sampai ya akhirnya sampai pada hari ini ya saya Korling, kemudian pengurus ranting, pengurus kecamatan, pengurus tingkat Kota Medan, dan sekarang pengurus tingkat wilayah. Tapi menarik Bang, sedikit Bang izin saya potong sedikit. Karena kenapa? Karena ketika Bang terjun dalam dunia politik, kalau mungkin di antara khususnya anak-anak muda lah ketika mungkin pada saat itu kan, pasti ada berpikir bahwa para politisi itu orang yang katanya secara finansial udah cukup, bahkan lebih-lebih kan Bang itu dia. Pada saat itu kan kalau dilihat dari background Abang juga sendiri, ya dari histori Abang juga backgroundnya itu nggak sampai seperti yang dibayangkan orang, tapi bisa kok. Apa kesan Abang di situ Bang? Ya sebetulnya ya saya masuk ke PKS ini nggak ada beban. Ya nggak ada beban, nggak ada aku mau jadi anggota DPR, terus aku mau jadi pengurus besar, nggak ada. Memang di awal itu niatnya untuk gimana supaya kehidupan masyarakat khususnya di daerah sekitar bantaran sungai ya, itu bisa aspirasinya tersuarakan atau tersampaikan. Itu aja, nggak ada sama sekali. Tadi Bang Alan pikirkan
ya harus finansial dan lain-lain. Iya, betul. Nggak kepikiran. Ya, sampai pada saat saya diamanahkan menjadi caleg saja, Iya. nggak pernah. Saya ingat 2019 kalau nggak salah ya, pada saat pertama sekali dicalegkan. Itu ya jalannya aja gitu. Mau menang, mau kalah. Yang penting ketika kita diamanahkan, ya kita bekerja, ya amanahnya untuk mencari suara sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah, ya mungkin dengan histori saya selama ini yang sering terjun ke masyarakat, khususnya di Medan Maimun kan. Betul. Sering banjir ya. Iya. Dan abang bisa disebut sebagai anak sungai nih saya. Iya. Karena background tadi ya. Pernah saya ketemu salah satu ustadz. Ustadz besar lah di Medan ini. Ustadz kondang lah ya. Kondang. Dia menyampaikan, saya udah lama kenal sama Pak Saiful. Kita berteman di Facebook. Ya, saya heran juga kan. Selama ini saya nggak pernah tahu karena memang beliau di Facebook tuh untuk nengok-nengok aja gitu, nggak pernah nge-like, nggak pernah komen. Betul. Mantau lagi nih. Rupanya selama ini kena stalking abang ya. Mantau saya. Dia sebutkan saya simpatik, katanya luar biasa. Saya perhatikan memang Pak Saiful melakukan kegiatan sosial itu memang dari awal, tidak ujuk-ujuk karena nyalek dan lain-lain. Betul. Itulah mungkin Walan. Oh mantap, Jadi luar memang, biasa. Apa ya, nggak ada direncanakan lah. Iya. Namun Allah berkehendak lain ya bang ya, takdir Allah. Namun menarik nih bang, karena saya lihat tadi di antara dari latar belakang abang, dan kalau boleh tahu sih apa sih motivasi khususnya ketika abang udah duduk ini sebagai anggota DPRD Kota Medan? Semangatnya itu tadi di awal ya, saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, khususnya ya masyarakat di daerah pinggiran sungai, termasuk persoalan ya, ekonomi, terus lapangan kerja dan lain-lain. Memang sampai saat ini saya belum merasa puas. Ya, belum merasa puas. Karena seperti selama ini yang saya pikirkan, maksudnya kalau kita menjadi anggota DPR, kita udah bisa segalanya kan. Betul. Ternyata masih ada lagi. Ada tahapan lagi yang lain. Ya, ya, masih bang, ada lagi yang harus bisa seperti itu. nggak bisa langsung ketuk palu jadi ya bang ya. Bisa menjadi eksekutif. Betul. Nah ini deh targetnya. Makanya kemarin tahun 2000 pilkada kemarin. Iya kemarin, 2024. Ya, saya sempat nyoba mendaftar. Oh iya bang, iya. Karena punya semangat itu. Betul. Karena di DPR ini ya kita hanya fungsinya hanya pengawasan, penganggaran, kemudian legislasi. Masih ada lagi tahapan yang lain yang itu memang power kekuasaannya itu lebih kuat, yaitu eksekutif. Betul. Ya makanya ya memang ada niat juga nih mau ke eksekutif. Siap, kita support bang. Betul. Tapi keren, karena kenapa? Karena kita mungkin tahapan yang lain itu kan udah kita ketahui bahwa memang kekuatan dan kelebihan dan kekurangan di antara baik legislatifnya ataupun eksekutif kan pasti berpengaruh pada kebijakannya kan gitu deh bang. Makanya ya wujud dari itu rasa muncul dalam diri kita, pengen nentui sikap bahwa kita pengen pemangku kebijakan itu. Salah satunya yang sampai sekarang saya pikirkan itu adalah persoalan banjir di daerah tempat tinggal saya. Apalagi kalau ada banjir dari hulu itu. Saya 5 tahun, ya masih ada itu, sama aja. Udah 5 tahun di DPR masih banjir juga nya. Padahal ada peran DPR yang nggak bisa dijalankan langsung. Kewenangannya nggak bisa di situ. Oh, nggak bisa langsung dieksekusi dewan ya bang ya? Betul. Karena ada berbenturan dengan kewenangan pusat, kewenangan provinsi. Regulasinya pun beda ya bang ya? Tapi kalau eksekutif, saya meyakini mungkin agak lebih bisa. Karena dia pemegang anggaran kan, atau pengguna anggaran. Sementara kita di DPR hanya bisa mengusulkan atau menganggarkan. Ini keren nih, kalau kawan-kawan semuanya pengen tahu langsung, ya kan? Udah sih nanti, kan 2024 kita udah kalah, 2029 kita siapkan bang. Iya. Oke bang, izin bang, karena kita terhubung tentang tadi ya, kalau boleh jujur aja, ekspektasi dan realita jadi anggota dewan itu gimana sih rasanya? Seperti tadi kita sebutkan tadi kan? Iya. Ya tadi, selama ini saya beranggapan ya kalau jadi anggota DPR, nggak tahu lah yang lain ya. Kalau saya merasakan biasa-biasa aja, tetap menjadi Saiful Ramadan yang ya biasalah, makan di pinggir jalan, dengan warung-warung. Malah saya orangnya nggak bisa
mungkin protokoler nggak bisa kayaknya gitu. Oh, nggak boleh pakai protokol. Karena di rumah itu masih suka pakai kaos. Iya, 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 iya. Kalau pakai jas gini, aduh janganlah, risih saya. Nah, Panas jadi, lagi Bang ya. seperti itulah, hanya mungkin karena saya punya jabatan atau amanah di anggota DPR, mungkin lebih mudah aja kita untuk berkomunikasi ya ke wali kota, kemudian ke kepala dinas, ke camat, lurah, lebihnya mungkin di situ ya. Selain itu ya tadi fungsi-fungsi budgeting, pengawasan ya, bisa mudah kita lakukan. Oke, baik Bang. Ini tadi kita lihat menarik nih pembahasannya karena tentang ekspektasi dan realita tadi kan. Hari ini banyak anak muda mikir politik itu juga ribet. Kenapa? Karena penuh dengan drama dan menurut Abang sendiri sih cara bikin politik itu fun dan diterima oleh anak-anak muda dan relevan lah menurut orang tua. Gimana menurut Abang? Kalau saya sebetulnya politik itu nggak ribet ya. Mungkin selama ini kayak persepsi anak muda menganggap ya politik itu apalah gitu kan. Ya betul sama. Kalau bisa dibilang ya politik itu kayak nonton film drama juga. Oh, drama Korea Bang ya? Drama Korea atau kayak ini main sepak bola. Main sepak bola. Mini soccer. Kadang-kadang ada waktunya kita nyetak gol. Kadang-kadang ada saatnya juga kita ya berlaga bahu. Iya, adu body. Ya, adu body. Ya ada kalanya kita juga menggunakan skill, teknik untuk dan ada selebrasi indahnya kan gitu deh. Dia nggak ribet-ribet lah. Betul. Memang ya, tadi saya sampaikan di awal saya termasuk orang yang anti politik. Bahkan saya pernah ikut salah satu organisasi yang tidak mau ikut politik. Ya, ada setahun lah saya di sana dan akhirnya saya merubah pikiran saya karena melihat realita bahwasanya ternyata politik itu bukan hanya sekedar pilkada, pemilu. Ya ada banyak hal yang ya bisa kita lakukan di dalam politik tersebut, termasuk ya anak-anak muda ya beasiswa itu bisa ditentukan oleh politik ya Bang ya, betul. Ya kan, bantuan siswa untuk anak-anak miskin atau tebus uang sekolah itu bisa diciptakan oleh politik dan jumlah kuota bisa bertambah dari keputusan politik ya Bang. Itu semua ya karena negara kita menganut demokrasi ya itu dibahas di dalam suara paling banyak politik. Jadi anak-anak muda nggak usah apatis merasa ribet, anggap aja kayak main bola ya kan, kayak nonton drama. Memang ya ada drama-dramanya sedikit ya kan, seolah-olah ya kan. Drama Cina yang baik sekarang. Nah potong-potong diarahkan awak sampai nonton yang lain lagi. Awak kira betul kali ini ya kan, rupanya kena prank gitu. Itu biasa. Ujung-ujungnya ketahuan ya Bang cerita ya. Jadi memang ya penuh intrik, penuh drama. Ya, asik lah. Asik. Ya, politik itu asik ya Bang ya. Oke. Makanya anak muda kalau tahu, wah dia menggeliat. Langsung gaskan. Ya, masuk terus. Oke Bang, kita gaskan. Segmen kedua ini kita lihat ngulik kinerja dan program PKS ini. Kalau lihat yang di apa saja program, khususnya kalau dari fraksi PKS berhubung Bang Eser juga sebagai ketua fraksi hari ini kan. Selama periode dan diharapkan paling berdampak ke masyarakat. Kira-kira apa Bang program dari fraksi? Ya, sebetulnya secara tupoksi ya tugas DPR itu adalah 3 ya. Pengawasan, kemudian penganggaran, budgeting dan legislasi. Sebetulnya ya program fraksi PKS harus membreakdown 3 tugas ini. Betul. Ya alhamdulillah saya sejak sudah 5 tahun di fraksi, ini periode kedua, ya sudah banyaklah program-program yang kita jalankan. Betul. Ya, dalam hal misalnya pengawasan, ya banyak sekali lah ya apa yang sudah dilakukan oleh alek-alek PKS untuk mengawasi kinerja aparatur pemerintah maupun program-program yang
dijalankan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran atau tidak. Kemudian dari sisi budgeting juga ya, kalau masyarakat boleh melihat sebetulnya misalnya jalan yang diaspal, jalan yang dibeton, atau ada program-program pemerintah daerah yang sudah tercipta, itu ada andil ya fraksi PKS di sana karena ada fungsi budgeting. Dan bahkan dengar ada yang bahkan puluhan tahun ya nggak pernah terjamah tadi Iya, tuh, Bang. bahkan ya saya lah contoh di tempat saya di Medan Maimun. Banyak di situ ada gang-gang yang selama ini ya bahkan caplingnya udah bosan. Ya, nyampaikan ke saya, Iya, Pak. iya. Sudah setiap tahun kami usulkan, Pak. Betul. Tapi tidak pernah terrealisasi. Ya, alhamdulillah dengan adanya saya sebagai anggota DPR dan punya fungsi budgeting, saya suarakan akhirnya lokasi yang tadi yang udah 10 tahun nggak pernah 10 dijamah. tahun ya. Ya, alhamdulillah Terrealisasi ya, akhirnya terwujud ya. terrealisasi di beton, di aspal dan lain-lain. Nah, itu salah satu lah ya program fraksi PKS. Kemudian membuat perda ya. Ya, peraturan daerah ya. Peraturan daerah. Alhamdulillah kita di periode yang lalu berhasil membuat 2 perda kalau nggak salah ya, menginisiasi 2 perda, yaitu perda anak dan ibu kalau nggak salah. Luar biasa. Nah, satu lagi perda kepemudaan. Ya. Mudah-mudahan nanti di periode ini bisa lebih banyak Ya, kita perda yang kita inisiasi. Tapi ada nggak sih cerita unik, Bang, suka duka Bang ketika Bang terjun ke lapangan, apalagi semasa menjabat kan udah 5 tahun sebelumnya kan udah menjabat. Cerita unik lah mungkin dengan masyarakat, dengan konstituen, hal-hal yang baik suka duka Bang selama menjabat itu. Kalau yang uniknya sih, saya pernah pada saat banjir besar itu di Medan Maimun, malam hari ya membantu masyarakat lah ya. Oh, sempat terjun Bang itu pada malam hari itu ya? Ngangkatin barang-barangnya juga, terus belikan makan malam, ada beberapa lokasi lah. Pada saat itu juga aparatur pemerintah baik lurah, camat juga bergerak. Betul, gerak sama ya. Ya, dan ada salah satu lurah saat itu yang dia sebetulnya heran gitu. Ini bapak ini siapa gitu. Kok asal datang masyarakat ya sambutannya luar biasa gitu kan. Story apa Pak gitu kan. Akhirnya besok paginya saya turun lagi bagi sarapan, jumpa sama beliau. Terus beliau kebetulan dia baru ya, memang baru dia Baru diangkat dari kelurahan itu, baru diangkat. Terus dia bertanya ke saya, izin Pak dari mana ya? Nggak tahu dia siapa. Nggak tahu saya siapa kan. Alhamdulillah lah. Jadi sebetulnya ya itulah ya, karena kita memang dari udah biasa begitu, udah biasa apa namanya nyeker ya, nggak pakai sendal ini. Saya bilang saya anggota DPR. Dia pun takut ya kan. Siap ketua. Mau ke Pak izin Pak segala macam lah. Iya. Akhirnya semenjak itu dia terus komunikasi ke saya. Itu salah satu mungkin yang apa ya, hal yang unik lah. Yang pernah saya rasakan, bahwasanya kita kalau bekerja itu nggak perlu juga apa ya nunjukin ya aku ini. Penting kita berbuat aja lah. Berbuat ya. Mantap, keren. Ini luar biasa kalau lihat dari penjelasan. Bahkan dia sekelas apa? Tak lupa dia siapa anggota dewannya kan gitu dia kan. Kecut dari rumah anggota dewan turun tangan langsung. Ini keren. Bang izin di segmen ketiga ini kita lihat ya, berkaitan ini antara politik dan anak muda tadi. Karena kita bahas sebelumnya di segmen sebelumnya itu, maka harapan fraksi PKS terhadap generasi muda Medan ini dalam dunia politik apa sih Bang? Ya tadi saya menyampaikan ya anak-anak muda ayo berpolitik. Ya nggak usah apatis, nggak usah juga anti atau risih lah dengan. Tadi saya bilang ya anggap aja kita sedang berada di pertandingan sepak bola. Iya, ini suaka Bang ya. Atau kita sedang nonton drama ya kan. Kalau yang nikmati ya dengan asyik ya. Yang paling enak kan drama Korea misalnya kan. Ada sedihnya, ada ya macam-macam lah. Bukan Korea Bambang Pacul kan Bang?
Ya, kita di PKS, di fraksi atau di DPRD itu ada program yang namanya sosialisasi peraturan daerah. Itu hampir tiap bulan. Dan kita sering mengkolaborasikan kegiatan ini bersama anak-anak muda. Ya, jadi mungkin disitulah salah satu program yang bisa ya kita kaitkan atau kita kolaborasikan dengan anak-anak muda. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi tersebut, wawasan ya anak-anak muda terhadap politik ini ya bisa menjadi bagus ya. Betul. Jadi tidak ada persepsi yang aneh-aneh lah. Iya, betul. Mudah kita ini. Oke Bang, izin langsung ini ya. Ini segmen ini? Segmen fun, yaitu quick question Bang. Wah. Cepat jawab ini kita ini. Ini agak ngasih jawaban atau bocoran ke Abang nih. Langsung Abang cepat jawabnya. Itulah hasil yang kita lihat. Yaitu pertanyaan lain langsung. Politisi favorit Bang SR? Hidayat Nur Wahid. Oh, mantap. Satu kata untuk menggambarkan fraksi PKS DPRD Kota Medan saat ini. Tetap semangat. Pilih mana? Debat di ruang sidang atau diskusi bareng netizen? Saya debat di sidang. Siap. Ya. Kalau nggak jadi politisi, pengen jadi apa Bang? Ayo Bang, coba Bang. Jadi pengusaha. Pengusaha, keren. Lagu yang menggambarkan semangat kerja fraksi PKS. Manusia kuat. Manusia kuat. Ingat liriknya Bang? Di DPR ini jadi manusia kuat. Ingat liriknya Bang? Jadinya manusia kuat itu kita. Keren kali Mas. Sudah. Pilih jogging atau badminton? Jogging dong. Ini jawab satu kalimat ini Bang. Ini pertanyaan. Medan itu cinta. Luar biasa, keren. Ini dia perbincangan kita ini. Namun sebelum kita tutup, kita izin dengan Bang SR selaku ketua fraksi juga mengedukasi atau memberikan motivasi nih, kalimat terakhir ataupun pada saat segmen kita legislatif corner ini, apa yang membuat khususnya orang terjun ke dunia politik, khususnya anak-anak muda. Boleh Bang? Baik, terima kasih Bang Alan dan tim. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan sarana ini bisa mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak muda Kota Medan. Ya, fraksi PKS terbuka lebar ya untuk anak-anak muda berdiskusi tentang politik, bahwa politik itu tidak seseram yang dipikirkan anak-anak muda lama ini. Tadi saya sampaikan, ya anggap aja politik ini seperti kita bermain bola atau menonton drama Korea ya. Yang kedua, ya mungkin kami fraksi PKS juga mohon maaf kalau misalkan selama ini masih banyak pelayanan ataupun aspirasi yang disampaikan belum optimal ya dijalankan. Ya, kami mohon maaf, dan yang terakhir selalu doakan kami. Ya, semoga kami tetap istiqomah untuk menjalankan amanah sebagai anggota DPRD. Ya, mudah-mudahan fraksi PKS bisa dicintai oleh masyarakat Amin. Kota Medan, dan dengan begitu ya harapan kita PKS di Kota Medan bisa menjadi pemenang di mungkin yang akan datang. pemilu yang akan datang. Masya Allah. Ya, tetap semangat dan menjadi manusia yang kuat. Oke, terima kasih Bang SR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang SR. Kami mohon maaf mengganggu waktunya Bang SR. Rapat di mana-mana ini waktunya juga terganggu. Tapi kami minta waktunya, beliau bersedia. Alhamdulillah. Dan itu, oke Sobat PKS TV Medan, dimanapun berada, itu dia obrolan kita hari ini di PKS Legislative Corner. Jangan lupa, politik itu bukan cuma soal kursi dewan, tapi soal bagaimana kita ikut membentuk masa depan kota kita ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Jangan lupa like dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.